untuk hari ini materi apa yang akan Ibu sampaikan pada pendengar kita, khususnya anak-anak didik kita yang sedang belajar dari rumah nih? Oh baik Ibu Yulia, hari ini kami akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5 khususnya untuk muatan PPKN. Tema 4, subtema 1, KD 3.2, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum menyampaikan materi, mungkin boleh disebutkan dulu ya tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, Bu. Silahkan, Bu. Iya, nah tujuan kita mempelajari materi PKN hari ini diharapkan anak-anak didik ini dapat mengetahui tentang pengertian kewajiban, hak dan juga tanggung jawabnya. Selain itu juga dapat mengenal berbagai contoh tanggung jawab yang nantinya dapat diterapkan di sekolah, rumah, dan juga lingkungan sekitarnya. Oke, baiklah para pendengar dan pembelajar sekalian, terutama anak-anak ibu yang sedang duduk di kelas 5, langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Setiawati dan Ibu Endah Supiati. Silakan. Baik. Terima kasih Bu Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pendengar, terutama anak-anak ibu di kelas 5. Salam badatang, belajar dari radio Tuntang Pandang. Nah, baik, meskipun anak-anak kita masih belajar dari rumah, nah ibu berharap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan belajar. Karena kita tahu pada dasarnya belajar itu tidak harus di dalam kelas, bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Nah, salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang nih, kita belajar melalui radio. Nah, sebelum kita menyimak penyampaian materi, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, boleh ya Bu? Semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nggih. Semoga setelah melakukan tepuk semangat dapat menambah semangat belajar kita ya. Amin. Ya, semangat lagi. Oke, let's we begin. Listen carefully. Oke. Baik, sebelumnya Ibu mau cerita sedikit nih, tolong disimak, oke? Nah, di lingkungan tempat tinggal Ibu itu mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang ada di parit guna menghindari terjadinya luapan air got ketika musim penghujan datang. Seperti saat ini ya Bu, kira-kira di tanah laut ini musim penghujan seperti hari ini. Iya. Nah, jika sampah di dalam parit itu tadi tidak dibersihkan saat musim penghujan seperti ini, maka akan menyebabkan jalanan itu tergenang dengan air. Iya, betul. Nah, selain itu warga juga menambal jalanan yang berlubang agar tidak nantinya kubangan air itu di musim penghujan datang. Nah, dengan kerja bakti ini warga dapat membuat lingkungan ini menjadi lebih nyaman, aman dan juga sehat, serta warga sekitarnya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, semua warga harus mengikuti kerja bakti yang diadakan karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab bagi setiap warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, kita juga berhak nih untuk hidup di lingkungan yang bersih dan juga sehat. Iya, betul sekali Bu. Baik, dari cerita yang sudah Ibu Setiawati tadi ceritakan, ada yang tahu nggak sih apa itu kewajiban, hak dan tanggung jawab? Oh, kasih tahu Bu, dikasih tahu Bu. Ayo. Ya. Dengarkan ya, baik-baik. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima sesudah kita melakukan kewajiban itu. Dalam pelaksanaannya, kewajiban harus terlebih dahulu dilakukan. Baru setelah itu kita boleh mendapatkan hak kita. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Artinya, banyaknya hak yang kita dapatkan sesuai dengan banyaknya kewajiban yang sudah kita lakukan. Jadi, jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak dapat memperoleh hak kita. Oh iya, betul. Jadi seperti misalnya pegawai negeri gitu ya Bu ya. Kerja dulu baru minta gaji. Benar sekali Bu. Jangan minta gaji dulu baru kerja ya Bu ya. Jadi kewajiban dulu baru mendapatkan hak gitu ya Bu. Silahkan dilanjutkan Bu Endah. Adapun pengertian dari tanggung jawab nih,
adalah kesadaran melaksanakan tugas baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain dilaksanakan secara seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya mengenai kewajiban, hak, dan juga tanggung jawabnya. Insya Allah sudah bisa dimengerti ya Bu, karena materi tentang hak dan kewajiban ini biasanya diajarkan selalu berulang-ulang. Itu bahkan mulai anak masih di kelas 1 sudah belajar materi tentang hak, kewajiban. Nah, kenapa diulang-ulang? Karena tujuannya memang adalah agar mereka paham betul apa itu kewajiban, apa itu hak, bagaimana bertanggung jawab, dan diharapkan nanti mereka bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar Bu. Hak dan kewajiban itu memang harus diajarkan mulai sejak dini agar kelak dewasa mereka ini bisa tumbuh jadi pribadi yang bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Iya, betul Bu. Nah Bu, karena anak-anak sudah mengerti apa itu tadi kewajiban, hak dan tanggung jawab, sekarang gilirannya kita memberikan contoh kewajiban dari hak dan contoh kewajiban, hak dan juga tanggung jawab. Iya. Silahkan Ibu Endah dilanjutkan. Oke, baik anak-anak sekalian dan juga pendengar sekalian, sekarang Ibu akan memberikan contoh nih kewajiban, hak dan tanggung jawabnya. Setiap orang pasti punya banyak sekali kewajiban. Misalnya, Ibu ambil ya contohnya dari kalian saja. Sebagai pelajar, tugas atau kewajiban utama kalian adalah belajar, menuntut ilmu seluas-luasnya, hormat pada bapak dan ibu guru, menaati peraturan yang dibuat sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh bapak ibu guru. Iya, betul Bu. Lalu apa hak kalian sebagai pelajar? Nah, hak kalian sebagai pelajar adalah memberikan, maksudnya memperoleh nilai yang bagus saat ujian, dididik oleh bapak ibu guru, dan mendapatkan pembelajaran yang sama dengan teman lainnya. Iya, oke. Untuk tanggung jawab kalian, apa sih tanggung jawabnya sebagai pelajar? Ya, tentunya tanggung jawab sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan juga sungguh-sungguh. Nah, itulah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Oke Bu. Nah, baiklah para pendengar sekalian, itu tadi ya contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab terutama sebagai pelajar ya. Nah, bagaimana sekarang kalau itu kan di lingkungan di lingkungan sekolah ya Bu ya, bagaimana selanjutnya dengan lingkungan yang lainnya? Tentunya siswa-siswi kita kan tidak hanya tinggal di lingkungan sekolah saja ya Bu, tetapi ada lingkungan rumah, ada lingkungan keluarga ya, rumah dan keluarga sama ya, lingkungan rumah atau keluarga, kemudian ada lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, dimanapun mereka harus menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawab tadi itu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau sebelum kita melanjutkan, kita break sebentar dulu, nanti kita lanjutkan dengan contoh tanggung jawab di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Sekarang bagaimana Bu contoh pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab di lingkungan dan keluarga dan tempat tinggal Bu? Silahkan Bu. Oke, baik Ibu. Nah, anak-anak sekalian boleh dicatat atau diingat ya. Nah, contohnya untuk di lingkungan keluarga, kewajiban kita yaitu untuk taat, patuh, dan juga hormat kepada orang tua dan anggota keluarga di rumah, ringan tangan dalam membantu orang tua. Nah, lalu apa sih hak kalian dalam keluarga? Nah, hak kalian dalam keluarga yaitu kalian mempunyai hak untuk disayangi, dilindungi, dibela, dibelikan pakaian, dan juga pastinya mendapat uang jajan juga hak ya Bu? Oh iya betul Bu. Nah, anak-anak kira-kira sekolah dari rumah ini kira-kira masih dapat uang jajan tidak ya? Semoga masih ya Bu. Yang penting jajannya harus yang benar ya Bu. Misal nih beli makanan, tapi makanannya harus yang sehat dan bersih. Nah, jadi bagus juga untuk kesehatan ya. Iya Bu. Nah, uang jajan harus digunakan untuk hal yang baik nih. Nah, tapi tetap
jangan lupa bahwa anak-anak kita itu punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Apa itu Bu tanggung jawabnya Bu? Nah, sebagai anak tentunya ada tanggung jawab. Yang pertama yaitu harus menjaga nama baik keluarga, keduanya juga menjaga, menyayangi kedua orang tua dan saling menjaga dan menyayangi keluarga. Nah, penting sekali itu ya Bu ya. Iya, nah itu tadi adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab kita di lingkungan keluarga. Semoga kita semua sudah melaksanakan tanggung jawab kita ya Bu. Amin. Terhadap keluarga. Nah, oke. Terima kasih penjelasannya Bu mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban kita di lingkungan keluarga. Nah, sekarang bisa kita lanjut pada lingkungan tempat tinggal ya. Mungkin Ibu Endah yang melanjutkan? Oke, baik Bu. Jadi anak-anak begini, mohon disimak ya. Kalian kan tinggal di lingkungan masyarakat. Nah, kalian ada yang tinggal di dalam kompleks dan juga di luar kompleks. Iya, betul. Anak-anak yang perlu diketahui itu, dimanapun kita tinggal, kita harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dengan masyarakat di sekitar rumah Iya, kita benar. ya Bu ya. Iya, Oke. Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan di tempat tinggal kita. Bagaimana sih contohnya? Nah, berikut ya, contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, itu kita bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita. Penting nih Bu, penting sekali. Yang kedua, tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan juga sejahtera. Nah, yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Jangan sampai antar tetangga nanti cekcok Bu. Iya, berkelahi. Nanti tidak punya teman main lagi ya. Jadi anak-anak Ibu sudah menjalankan belum nih tanggung jawabnya terhadap lingkungan? Kalau Ulun boleh bantu jawabkan, insya Allah sudah Bu. Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Nah, benar sekali kata ya Ibu tadi bahwa dimanapun kita tinggal itu kita tetap harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut agar kita bisa tinggal dengan nyaman dan orang lain pun merasa nyaman dengan keberadaan kita di tempat di lingkungan tempat tinggal tersebut. Nah, semoga anak-anak kita tumbuh jadi generasi yang bertanggung jawab ya Bu, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal. Amin. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu Endah, silakan. Ibu Setiawati kayaknya nih yang mau nambahin kayaknya. Oke, baik, sedikit yang mungkin ditambahkan Ibu. Nah, biasanya nih kan anak-anak sering melakukan kerja kelompok. Iya, bisa tugas-tugas sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler ya Bu. Nah, tentunya sebagai anggota kelompok ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kelompoknya ya Bu. Yang pertama itu contohnya adalah tanggung jawab dalam menjaga nama baik kelompok. Yang kedua harus tanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang disepakati bersama. Dan yang terakhir adalah menjalin komunikasi yang baik serta juga tanggung jawab dalam bekerja sama mencapai tujuan. Jadi sebagai anggota kelompok juga memiliki tanggung jawab ya Bu yang harus dilaksanakan. Benar sekali Bu. Oleh karena itu kita harus melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ternyata banyak sekali tanggung jawab yang harus kita laksanakan ya, baik itu terhadap keluarga, lingkungan, sebagai warga sekolah, atau bahkan tadi saat bermain, saat belajar bersama, bekerja kelompok, banyak sekali tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Dan sepertinya kalau dilihat hampir ada kemiripan ya Bu antara tanggung jawab dan kewajiban Bu. Iya benar, ada kemiripan, tapi untuk membedakannya kita kembali lagi tadi ke pengertiannya ya, bahwa kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran diri untuk melakukan kewajiban tersebut. Iya betul. Iya, kesadarannya ini sangat penting sekali ya Bu. Iya. Nah, karena segala sesuatu yang kita lakukan memang harus bertanggung jawab. Benar. Nah, bagaimana Bu cara kita melaksanakan tanggung jawab tersebut agar tidak saling berbenturan? Oke. Dan kira-kira ada dampaknya tidak bahwa saat setiap individu itu sadar melaksanakan tanggung jawabnya bagi warga sekitarnya Bu?
Oke, nah untuk cara melaksanakan tanggung jawab tersebut, kita harus tahu dulu apa saja kewajiban kita. Kemudian kita harus disiplin menjalankan tugas yang sudah diperintahkan dengan baik. Misalnya sebagai siswa harus tahu tugasnya ada belajar Iya, gitu ya Bu Bu. ya. Belajar dengan rajin sungguh-sungguh, gitu ya. rajin. Tidak menunda-nunda mengerjakan PR. Iya, gitu ya, Bu. benar Benih, sekali, Bu. ya, inggih. Dan juga pastinya jika semua orang sadar akan tanggung jawab, tentu akan berdampak positif bagi semua orang, yaitu masyarakat, dalam rasa tadi damai, aman, tentram, dan juga sejahtera. Itu Iya. impian semua orang ya, Bu. Oh, inggih, kondisi yang menyenangkan ya pasti. Inggih, baiklah Ibu, demikian tadi cara dan dampak pelaksanaan tanggung jawab ya. Sangat luar biasa sekali karena informasi yang kita dapatkan terkait tanggung jawab ini begitu banyak. Semoga semua anak-anak kita, diri kita itu bisa mendapatkan hak, bisa menjalankan kewajiban yang bertanggung jawab ya. Nah, sebelum mengakhiri sesi pertama ini, apakah ada nih Bu yang ingin disampaikan nih pesan-pesannya untuk anak-anak kita yang ada di rumah? Silakan Bu. Oke, baik Bu Yulia, terima kasih ya. Ini ada sedikit penyampaian nih. Nggih. Untuk anak-anak sekalian, semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan hari ini ya. Kemudian kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kalian juga dapat menggali informasi terkait materi ini maupun materi lainnya dengan membaca buku atau memanfaatkan media lainnya seperti televisi, internet, ataupun radio seperti sekarang. Iya, Serta betul. menggali informasi dari anggota keluarga di rumah. Semoga kalian dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Oke. Ibu Setiawati, mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak-anak didik kita di rumah? Iya, baik Ibu, untuk anak-anak sekalian, jangan pernah bosan untuk terus belajar dan menggali ilmu. Ambil sebanyak-banyaknya manfaat dari penyampaian materi hari ini, dan juga tetap sehat dan jangan lupa terus berdoa. Oke, pasti Bu ya, anak hebat pasti bisa melakukan semuanya ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.